Baik, Bapak Ibu Guru Inovatif, pada sesi video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP pada kelas 7 semester 2. Nah, di sini saya memilih topik kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan untuk nantinya saya memudahkan ketika mengajarkannya, saya membaginya menjadi beberapa subtopik, dan di sini nanti akan tergambar jelas bagaimana rancangan ketika guru mengajar kepada siswa dapat terdefinisikan dengan baik. Meskipun keseluruhan materinya adalah teoretis, tetapi apabila kita mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di benak siswa, kita selangkah lebih baik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang bisa bermanfaat bagi sesama dan juga berguna bagi bangsa dan negara. Lalu, apa saja tahapan untuk merencanakan pembelajaran menggunakan PCK atau Pedagogical Content Knowledge? Nah, untuk merencanakan pembelajaran menggunakan PCK ini ada 7 aspek yang harus diperhatikan. Topik yang akan saya bawakan dalam online course kali ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, ada beberapa subtopik yang saya bagi untuk memudahkan fokus pengajaran, di antaranya yang pertama, memahami konsep kerjasama. Yang kedua, memahami arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, memahami wujud kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Saya akan membahas materi tersebut menggunakan PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Apa itu PCK? PCK adalah salah satu kompetensi mengajar yang dikembangkan by research oleh Havex dari beberapa pakar penelitian sebelumnya. PCK merupakan temuan akademis yang sangat menarik. Temuan ini merupakan sebuah ide yang berlandaskan pada keyakinan bahwa mengajar bukan hanya sekadar tentang menyampaikan ilmu kepada siswa, tetapi PCK diperlukan untuk menjadikan siswa dapat menghubungkan setiap materi secara mandiri dengan pemahaman yang sudah ada pada diri mereka sebelumnya. Pada PCK, ada 7 aspek yang harus diperhatikan. Apa saja 7 aspek pada PCK tersebut? Aspek yang pertama adalah konten. Aspek yang kedua adalah konteks. Aspek yang ketiga adalah knowledge of learner and learning. Aspek yang keempat adalah pedagogi. Aspek yang kelima adalah curriculum knowledge. Aspek yang keenam adalah General Educational Context. Aspek yang ketujuh atau aspek yang terakhir dari PCK adalah Assessment Procedures, Goals, Outcomes, and Values. Lalu, bagaimana penjelasan dari masing-masing aspek tersebut? Untuk aspek yang pertama adalah konten. Konten merupakan materi atau topik yang akan disampaikan guru kepada siswa. Aspek konten ini terdiri dari 2 bagian, yaitu topik dan subtopik. Topik adalah materi pokok yang akan dibawakan oleh seorang guru, sedangkan subtopik adalah pembagian fokus dalam mengajarkannya. Untuk aspek yang kedua adalah konteks. Konteks merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang oleh guru terkait dengan pengetahuan yang berhubungan pada materi yang akan diajarkan di kelas. Aspek konteks bisa berasal dari fenomena umum, aktivitas yang sering dilakukan siswa, atau pengalaman-pengalaman siswa. Biasanya bisa disusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan, praktik, atau sebuah perumpamaan atau analogi. Untuk aspek yang ketiga adalah knowledge of learner and learning. Knowledge of learner and learning
merupakan pemetaan pengetahuan dan kebutuhan siswa, serta rancangan teknik atau metode yang akan digunakan dalam mengajarkan sebuah topik kepada siswa. Aspek knowledge of learner and learning ini biasanya disendirikan atau dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, knowledge of learner, yang kedua, knowledge of learning. Knowledge of learner bergantung pada seberapa dalam guru dapat memetakan kemampuan, sikap, kondisi, dan latar belakang siswa. Sedangkan knowledge of learning mencerminkan keterampilan guru dalam mengolah pembelajaran di kelas dengan baik dan benar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk aspek yang keempat adalah pedagogi. Pedagogi merupakan penyampaian materi atau pemberian instruksi menggunakan bahasa atau kalimat atau istilah yang disederhanakan yang dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Biasanya, instruksi tersebut berupa kata atau kalimat yang lugas, pendek, dan satu persatu. Untuk aspek yang kelima adalah kurikulum knowledge. Kurikulum knowledge merupakan keterkaitan topik yang diajarkan dengan topik selanjutnya. Biasanya juga menggunakan topik pada pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge untuk membantu memahami topik yang akan diajarkan. Untuk aspek yang keenam adalah General Educational Context. General Educational Context merupakan pemetaan keluasan dan kedalaman materi yang akan diajarkan di kelas. Meluas meliputi penjelasan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan topik pembelajaran serta penjabaran topik dan subtopik apa saja yang akan diajarkan. Mendalam meliputi persiapan untuk memberikan pengetahuan lanjutan apabila kondisi siswa dalam memahami materi lebih cepat dari perkiraan waktu yang direncanakan. Biasanya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan. Untuk aspek yang ketujuh atau aspek yang terakhir dari PCK adalah assessment procedures, goals, outcomes, and values. Assessment procedure, goals, outcome, and values merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan pengukuran tingkat pencapaian pada hasil serta nilai kehidupan yang diperoleh. Biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara bertingkat, checklist goals, penjelasan luaran pengetahuan yang bisa didapatkan, dan nilai kehidupan yang include di dalam materi pelajaran tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan atau menggunakan 7 aspek PCK ini untuk mengajarkan materi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Simak sampai dengan selesai pada video berikutnya. Salam guru inovatif terhadap kemampuan, topik, sikap, yang kedua adalah kondisi, subtopik. dan latar belakang Yang hal ini siswa. Saya memilih topik Hal tersebut kerjasama meliputi dan